Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Pulandari, NPM saya C1C022153. Di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan, perbaikan dari materi saya yang kemarin, video saya yang kemarin. Jadi, akuntansi pajak penghasilan ini akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Nah, informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Nah, konsekuensi pengakuan beban tersebut akan muncul aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Beban pajak yang muncul dapat berupa beban pajak kini ataupun beban pajak tangguhan. Pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan akan memunculkan pendapatan atau beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pengakuan aset pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan pendapatan pajak tangguhan. Sebaliknya, pengakuan pajak tangguhan Sebaliknya, pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan pajak tangguhan. Baiklah, kita masuk ke dalam standar akuntansi pajak penghasilan. Nah, dalam PSAK 46 pertama kali diterbitkan nih pada tahun 1947 yang efektif diterapkan untuk perusahaan yang menerbitkan saham atau surat berharga di pasar modal pada 1 Januari 1999. Nah, sebelum PSAK 46 tahun 1947, beban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan pajak terutang menurut peraturan pajak. Standar tidak mengakui beban atau pendapatan pajak tangguhan dan konsekuensinya juga tidak mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, PSAK 46 tahun 1997 bertujuan mengatur kelakuan akuntansi pajak penghasilan terutama untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Pajak periode berjalan tercermin dalam beban pajak kini. Sementara pajak yang ditangguhkan di luar periode pelaporan akan tercermin dalam beban atau pendapatan pajak tangguhan. Nah, lalu sekarang kita masuk ke dalam laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Jadi, dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak itu disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Nah, perlu diketahui laba akuntansi itu adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak. Laba akuntansi biasanya dihitung dari laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam membahas lagi laba akuntansi itu apa. Jadi laba akuntansi itu merupakan laba yang dihitung berdasarkan kebijakan dan standar akuntansi. Nah, laba kena pajak atau laba fiskal itu apa sih? Nah, jadi laba kena pajak atau laba fiskal itu adalah laba rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Nah, laba kena pajak itu dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan yang dikurangi dengan beban yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam beban pajak. Apa itu beban pajak? Nah, beban pajak itu adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Beban pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Nah, pajak kini untuk entitas tersendiri atau bukan konsolidasi merupakan pajak terutang dalam suatu tahun fiskal yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan. Untuk entitas yang terkonsolidasi dengan anak perusahaan, pajak kini merupakan penjumlahan semua pajak terutang seluruh entitas yang dikonsolidasi. Beban atau pendapatan pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau atas pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan dasar pengenaan pajaknya. Nah, jadi secara total pengakuan menurut akuntansi dan pajak sama. Namun terdapat perbedaan nih pengakuan pada setiap periode. Pengakuan beban pajak tangguhan akan ditambahkan dengan beban pajak kini, sehingga total beban pajak akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan beban pajak kini. Namun sebaliknya, pendapatan pajak tangguhan akan dikurangkan dari beban pajak kini, sehingga total beban pajak lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak kini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam beban pajak kini. Jadi, entitas termasuk subjek pajak yang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut dengan badan.
Nah, penghasilan yang diperoleh badan dalam 1 tahun pajak dikenakan pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak tersebut dalam istilah perpajakan sebagai penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Pajak mengatur beban yang boleh dikurangkan untuk tujuan menghitung penghasilan kena pajak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam liabilitas pajak ini. Jadi, apa itu pajak ini? Jadi pajak ini itu adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk 1 periode. Pajak terutang ini harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai ketentuan pajak. Nah, jika pajak ini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar, diakui sebagai liabilitas pajak kini. Sebaliknya, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Nah, pajak terutang dalam suatu tahun fiskal akan dihitung setiap tahun. Pajak penghasilan ini menurut standar akuntansi keuangan disebut sebagai beban pajak kini. Nah, jumlah pajak terutang akan dikurangkan dengan kredit pajak untuk mendapatkan pajak kurang atau lebih bayar pajak. Jika pajak terutang lebih besar dari kredit pajak, akan muncul pajak bayar, yaitu PPh nomor 29, yang akan disajikan dalam laporan keuangan sebagai utang pajak badan. Nah, sebaliknya jika muncul lebih bayar, maka masuklah ke dalam PPh 28, akan disajikan sebagai pajak dibayar di muka. Nah, sekarang kita masuk ke pajak tangguhan, yaitu perbedaan akuntansi dan pajak. Jadi, penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dan standar akuntansi. Perbedaan antara keduanya ini berlaku umum hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan sama, namun memiliki cara pengaturan yang berbeda. Perbedaan yang muncul misalnya terkait dengan perhitungan depresiasi, pengaturan beberapa beban dan penghasilan yang menurut pajak diakui dengan basis kas. Pengaturan akan penghasilannya menurut pajak diatur dengan ketentuan khusus, dan pengaturan beberapa beban pajak tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Nah, perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan permanen. Namun jika dilihat dari dampak akhirnya dapat diklasifikasikan atas perbedaan positif dan negatif. Jadi perbedaan temporer itu adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Baiklah, sekarang masuk ke dalam perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Jadi, apa sih perbedaan temporer yang dapat dikurangkan itu? Jadi, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan itu adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46 revisi 2013. Nah, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak. Akibat dari perbedaan temporer, penghasilan kena pajak yang lebih tinggi mengharuskan entitas menurut regulasi pajak melakukan pembayaran pajak lebih dulu sebelum pengakuan pajak menurut akuntansi. Aset pajak tangguhan yang diakui yang untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan dan dapat dikurangkan tersebut dan dapat dimanfaatkan. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 46 revisi 2013 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kenapa pajak dalam penentuan laba, kenapa pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Liabilitas pajak tangguhan itu perlu diketahui adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
Jadi pengakuannya, liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi, bukan kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Nah, perbedaan temporer kena pajak terjadi ketika pengakuan laba menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba menurut pajak. Adapun beberapa kejadian yang merupakan contoh dari perbedaan temporer kena pajak, yaitu yang pertama ada depresiasi menurut akuntansi dengan masa manfaat lebih panjang dibandingkan masa manfaat menurut pajak. Yang kedua itu ada pengakuan beban yang lebih kecil menurut akuntansi dibandingkan pelaku untuk manajemen pajak akibat perbedaan temporer. Nah, sekarang masuk ke perbedaan permanen. Jadi perbedaan permanen itu apa sih? Perbedaan permanen nih. Perbedaan permanen itu adalah perbedaan antara laba sebelum pajak akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Perbedaan tersebut akan membuat laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak. Namun, perbedaan tersebut tidak akan diakui sebagai pajak tangguhan. Nah, sekarang masuk kita ke kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian itu adalah kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian. Jadi kita memberikan kompensasi nih ke entitas tersebut yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya. Sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Ketentuan dalam regulasi pajak di Indonesia menyebutkan bahwa entitas diberikan kompensasi kerugian sampai dengan 5 tahun. Artinya, jika sebuah entitas pada tahun ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, lalu kita masuk ke pajak tangguhan akibat kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi di pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kenapa pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak yang belum dikompensasi dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Artinya, pada saat entitas mengalami kerugian, maka manfaat kompensasi yang akan diterima di masa depan tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Manfaat kompensasi tersebut akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan atau manfaat kompensasi kerugian akan disajikan sebagai bagian beban pajak. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke penyesuaian atas aset pajak tangguhan. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Nah, penyesuaian aset pajak tangguhan tidak hanya dilakukan akibat dari kompensasi kerugian yang tidak dapat dimanfaatkan. Dalam beberapa kasus dapat saja terjadi perbedaan temporer yang awalnya diprediksi dapat dikurangkan, ternyata sesuai dengan ketentuan perpajakan tidak dapat dikurangkan. Kondisi tersebut juga harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Lalu sekarang kita masuk ke dalam isu dalam pajak penghasilan. Nah, jadi perubahan tarif pajak liabilitas atau aset pajak ini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar atau direstitusi kepada otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak atau peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Untuk pengukuran liabilitas pajak ini, perhitungan menggunakan tarif yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundangan. Misalnya untuk menghitung pajak terutang pada tahun 2012, entitas menggunakan tarif pajak dan semua ketentuan yang berlaku pada tahun tersebut. Nah, pajak atas asosiasi dan anak pajak atas entitas konsolidasi itu merupakan gabungan pajak nih dari induk dan semua entitas yang dikendalikan oleh induk, perusahaan induk. Akibat konsolidasi laporan tersebut akan diakui juga aset dan liabilitas pajak tangguhan. Pengertian entitas asosiasi menurut akuntansi itu adalah lebih besar atau sama dengan 20% sampai dengan 50%. Terdapat perbedaan karena menurut pajak ketentuan bukan penghasilan atau hasil investasi lebih dari 25%. Untuk itu hasil investasi dari investasi 25% atau kurang akan dikenakan pajak sehingga terjadi pemajakan ganda.
Pajak tangguhan atas investasi ini juga tidak diperhitungkan karena penghasilan ini bukan merupakan objek pajak menurut pajak, sehingga tidak ada konsekuensi pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh induk atas investasi yang diperoleh. Nah, perbedaan pengakuan pendapatan dan nilai investasi dalam asosiasi ini memang tidak diakui sebagai realitas pajak tangguhan karena kewajiban membayar pajak atas dividen di masa depan tidak dapat dipastikan waktu terpulihkannya. Nah, sekian dari materi saya tentang pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.